Halo, nama saya Wendy Aldi Labrar, biasa dipanggil Wendy. Sekarang saya berumur 24 tahun. Saya asli lahir di Bangkinang, cuma sebentar di sana, lalu pindah lagi ke Pekanbaru. Sekitar 20 tahun sudah di Pekanbaru. Mungkin untuk saat ini kesibukannya ya ngurus Semarai dan juga ada bekerja di salah satu finance sebagai relationship manager ataupun marketing. Terus paling pendidikan terakhir itu saya di UII ngambil jurusan teknik industri kemarin. Alhamdulillah sudah lulus tahun lalu. Akhirnya berjalannya waktu kita berdiskusi di mana saat itu kebetulan saya juga memiliki tabungan yang belum banyak saat itu untuk memulai bisnis dengan skala yang gede. Mungkin saat itu masih belum cukup untuk saya. Kalau dia mungkin ada uangnya ya. Cuma ya saya berpikir waktu itu bisa nggak dia menyesuaikan saya. Ternyata dia bisa menyesuaikan. Akhirnya di situ juga ada founder satu lagi, yaitu Mbak Palmi namanya, yang kebetulan memang kisah lama saya bersama dia. Jadi kita bertiga, akhirnya foundernya 2, co-founder 1. Dan di mana berjalannya waktu kita berdiskusi makin intens, kita akhirnya memilih brand Semarai ini sudah ada dari lama sebenarnya, dibikin oleh Mbak Palmi itu, cuma belum tahu bentuknya apa. Di awal cerita kita lumayan intens itu ngobrol untuk membuat nih Semarai ini apa sih bentuknya nantinya. Di opsi pertama itu muncul florist, dimana kita pengen main di dry flower dan fresh flower. Tapi di saat itu pandemi sepertinya orang memberikan ucapan, gift, wisuda, graduate pun banyak ke pending. Jadi mungkin saat itu kami berpikir tidak arah ke sana. Nah, menjamurlah saat kami mulai berdiskusi itu, menjamurlah bisa dibilang coffee shop ya di Pekanbaru. Tiap bulannya ada yang soft opening dan grand opening dengan konsep yang berbeda-beda, dengan spesifik menu yang berbeda-beda juga. Terus kami berpikir kayaknya dengan modal yang kami punya tidak cukup untuk menyanyi pasar yang baru terbentuk ini. Nah, daripada kami mengambil resiko itu, ya oke, mungkin saat membuka nanti namanya Pekanbaru melata dengan hal yang baru, mereka akan datang. Tapi kan kita tahu sekarang juga beberapa coffee shop sudah mulai redup karena memang kalah saing dengan konsep, dengan menu dan lainnya. Ya kami sudah berpikir saat itu kayaknya tinggal menunggu waktu kalau kami berjalan di arah yang sama dengan coffee shop lainnya. Akhirnya kami berpikir mungkin berawal dari kesukaan Mbak Palmi juga yang cake hunter, di mana dia lumayan suka makan makanan yang manis dan yang unik. Nah, di situ muncullah gimana kita kalau main cake dan pastry. Sebenarnya konsep awal Semarai sendiri pun cake dan pastry, cuma lama-kelamaan pastry-nya sedikit redup karena memang demand dan tingkat kesulitan produksi di pastry kami juga masih tahap belajar. Walaupun di cake juga kami masih tahap-tahap membuat sistemnya. Ya kami karena basic bisnis kami tidak ada yang profesional juga. Akhirnya kami berpikir saat itu
berada di tengah-tengah, di mana konsumsi kopi, teh, dan mungkin nantinya mocktail dan lainnya, mungkin nanti kita berada di tengah-tengahnya. Jadi kita memanfaatkan dan sebenarnya juga melawan arus, tidak mengikuti pasar yang ada, tapi kita mencoba memakai peluang ini, walaupun bisa dibilang gambling juga, resikonya lumayan besar. Kami mengambil saat orang coffee shop dan nantinya menjamur minuman apapun itu, apa sih yang bisa menemani dari skala minuman yang gede ini. Nah, kami berpikir untuk bermain di cake dan pastry. Akhirnya kami sepakat. Saat itu gimana caranya kami mengambil jalan tengah. Jadi saat mereka menikmati minuman apapun bentuknya itu, mereka bisa menjadi opsional makanan kami. Nah, saat itu kami sadar akan segmen dan kemampuan kami. Kami saat itu hanya mensegmentasikan diri kami itu sebagai opsional, bukan menjadi konsumsi yang utama. Nah, berjalannya waktu, mungkin mulai melebarnya pasar, walaupun saat ini juga masih banyak PR sistem dan branding yang harus Semarai benahi, ya berjalannya waktu ada progres yang ada progres yang dampak yang bagus lah. Cuma kadang ya namanya brand sendiri juga, kami butuh tenaga branding yang cukup masif sebenarnya, cuma masih terkendala banyak hal lah. Kami juga punya kesibukan masing-masing juga saat ini, belum ada yang terlalu fokus. Ya, jadi menjadi kelemahan kami juga. Dan kelewatan ceritanya. Jadi pas di tanggal 26 Juli 2021 menjadi hari pertama soft opening Semarai, dan berjalan sampai saat ini udah 1,5 tahun dengan segala turun naiknya yang ya kami enjoy lah menjalaninya. Oke, mungkin masuk ke cerita bagaimana setelah berjalannya Semarai dibuka ya. Tepatnya tanggal 26 Juli 2021. Saat itu memang yang menjadi polemik utama saat itu kondisi kita lagi pandemi. 26 Juli adalah, mungkin bisa dicari, di searching, itu adalah hari pertama PPKM level 4. Cukup memberanikan diri karena sudah mengambil tanggal juga, sudah sounding juga sebelumnya. Beberapa persiapan sudah dilakukan, jadi terlalu beresiko untuk mengundur pembukaannya. Jadi akhirnya apapun resiko yang nanti dihadapi, ya yang penting buka dulu aja. Gimana membuat dan meracik sistem yang ada tadi untuk Semarai sendiri, karena kan bisa dibilang kami tidak punya basic dan profesional di bisnis. Bahkan di hari H buka pun sampai sekarang pun kami masih banyak belajar dan masih banyak mengotak-atik sistem dari dapur, operasional, SDM dan lain halnya yang mau keuangan dan data yang mempengaruhi dari Semarai berjalannya industri bisnis plan inilah. Nah, di situ awal buka mungkin kami jam kerja pun kadang tidak kebaca, nggak kebayang ramenya, besok harus stok lagi, kadang tumbang, kami harus backup-backupan, itu sampai jam 2 kadang produksinya, jam 2 pagi, jam 3 baru sampai rumah, jam 1 malam sampai, nanti buka lagi jam 10. Oke, berbicara tentang hal yang unik dari Semarai, mungkin dari awalnya kami pede dengan konsep yang kami bawa, dimana bisa dibilang beberapa referensi yang kami dapat itu mengenai simple food pastry sih sebenarnya, lebih ke Korean style. Nah, juga kami punya referensi di Korea juga, mungkin bisa dilihat Butterbook, itu memang kami mengarah ke sana untuk dari segi konsep dan menunya juga. Mungkin yang berbeda juga mengenai kemunculan kami di awal mengenai menu-menu yang kami hidangkan. Yang sebelumnya bisa dibilang croissant itu belum
banyak di Pekanbaru yang mengetahui jenis makanan ini. Nah di situ awal-awal kami memang fokusnya di croissant. Setelah kami buka baru banyak melebar menu-menu di coffee shop muncul. Nah kami mungkin berpikir juga itu dampak dari Semarai. Nah itu menjadi pembeda juga saat itu. Memang bisa dibilang sold out terus di kita launching saat itu. Cuma ya karena memang keterbatasan kami saat ini produksi untuk croissantnya lagi stop. Kedepannya ditunggulah bakal ada perubahan-perubahan ataupun menu baru yang sebenarnya menjadi otentiknya Semarai lah di awal. Terus apalagi ya, mungkin dari segi penyajiannya juga bisa dibilang simple tapi lucu lah. Untuk sebagian market juga kami tahu segmen kami saat itu adalah perempuan. Nah di situ juga sangat menarik untuk beberapa perempuan belia sampai sebenarnya kami targetkan itu mahasiswa ke atas. Mungkin itu aja sih untuk dari segi menu. Kami juga kita bisa bilang mungkin dari looks dulu dari Semarai ini. Nah dari Semarai mungkin nanti masalah kelanjutannya loyal customer akan menilai. Yang kami hidangkan adalah premium, kualitas premium quality. Nah itu menjadi nilai value tambahan sebenarnya dari Semarai. Cuma kan kalau dilihat dari kasat mata belum bisa terlihat. Kalau sudah masuk ke mulut sendiri, sudah dikonsumsi, baru bisa orang merasakan. Mungkin itu sih hal-hal yang menarik dan berbeda dari yang lain. Mengenai kedepannya Semarai mau seperti apa dan bagaimana, sebelumnya mungkin kami tidak muluk-muluk, dimana waktu itu kami berpikir bahwa harapannya sistem Semarai bisa benar-benar autopilot, bisa berjalan dengan sendirinya tanpa turun tangan dari ownernya langsung. Nah untuk harapan terdekatnya sih itu, untuk kelanjutan bagaimana ekspansi dan kemenarikan dari Semarai, memang setelah sistem yang ada bisa settle, harapannya dari segi marketing dan branding juga menjadi hal utama yang tujuan kami, dimana kami memikirkan bagaimana apapun yang dikeluarkan oleh Semarai, sebuah produk yang mungkin juga tidak mengenai cake dan pastry, mungkin nanti ada beberapa brand yang keluar dari bentuknya apapun itu dengan membawa Semarai, itu bisa diterima. Nah harapannya kami sebenarnya brand dari Semarainya itu bisa kuat dan settle-nya. Di balik itu ya pastilah sistemnya harus dibenerin dulu. Untuk kedepannya juga mungkin ekspansi pasti berharap sangat. Kami dalam bentuk cabang atau franchise kami juga belum tahu karena masih jauh lah. Tapi yang mungkin bisa realistis dulu, belum bisa diterima investor, ya kami berpikir untuk cabang dulu. Karena kami berpikir untuk melebarkan mungkin dengan konsep yang sama dengan menu yang berbeda. Kami juga belum tahu ya, masih doa dan usaha. Nah mungkin untuk kalian-kalian yang saat ini masih berkuliah, ya mungkin saat ini bisa diselesaikan dulu dengan baik kuliahnya, bisa dipercepat pun dengan membantu orang tua juga kan, kita dari segi finansial. Apa ya mau yang kubagikan mungkin saat ini yang aku rasain, mungkin aku juga sebagai orang yang tidak pernah basic dari bisnis, memang memulai hal baru itu agak sulit, dimana hal-hal yang baru kita temuin mungkin apa ya, banyak udah kita pikirin dulu jelek-jeleknya, kedepannya gini, kedepannya nanti bakal berhasil nggak ya, nanti kedepannya ini bisa menghidupi aku nggak ya. Nah mungkin saat itu aku dikasih tahu seperti itu pun aku tidak bisa menerimanya, tapi mungkin saat aku sudah di posisi ini,
semua perjalanan ini tidak melulu mengenai uang. Banyak hal yang aku dapetin dari Semarai, berjalannya Semarai 1,5 tahun ini. Bagaimana aku bisa mengembangkan diri lebih baik lagi, bisa membuka mata aku lagi mengenai sisi bisnis, bagaimana berhadapan dengan SDM, bagaimana kita memanusiakan manusia kita SDM tadi. Nah, di situ aku berpikir, oh ternyata benar, berjalannya waktu itu tidak masalah uang juga. Sampai di titik ini pun belum banyak yang bisa aku terima dari Semarai, tapi sayang aku terhadap pekerjaanku yang baru mungkin dan yang lalu kemarin, mungkin sayang aku lebih besar di sini karena banyak hal baik, banyak hal yang sangat membuat aku berbeda dari yang sebelumnya itu Semarai kasih. Intinya hal buruk, hal baik yang nanti akan dijalani sebenarnya bakal ada memberi nilai untuk diri sendiri sih, bukan masalah uang aja.